Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bisa. Ila hadratina Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu billahi ta'ala bil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. جلالة المسلمين في أحمد المحلي وشجرة عبد الرحمن لام الفاتحة. Sampai pada ke juz ke-7 surat Al-An'am ayat yang ke-9 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما بالسماوات والأرض lebih baik diwasalkan itu, walaupun ada tanda wakaf tapi di situ jawaz berhenti, jawaz lanjut ya. Qul liman ma bis samawati wal ardi qulillah Kulimam. Jadi ada nun sukun ketemu dengan mim, itu bacaan idgham birun limam. Namanya idgham itu memasukkan bacaan huruf yang awal ke huruf yang kedua. Jadi huruf yang awal menjadi hilang, namanya kan dimasukkan. Seperti contoh, kamu punya uang, dimasukkan ke kantong, yang terlihatnya uangnya apa kantongnya, Sigit? Yang terlihat uangnya apa kantongnya? Apa? Kantongnya apa uangnya? Kantong. Ada huruf nun mati dimasukkan ke mim. Yang kelihatan memnya apa nunnya? Nunnya apa memnya? Ya namanya idgham. Ada rambut. Ya, ada kopiah, ya. Ada rambut dimasukin ke dalam kopiah, ya. Yang kelihatan kopiahnya apa rambutnya? Kopiahnya apa rambutnya? Itu namanya idgham, ya. Ada orang dimasukin ke dalam mukena.
Yang kelihatan mukenanya apa? Orangnya. Ada beras dimasukin karung. Yang kelihatan karungnya apa berasnya? Iya. Itu namanya itu memasukkan huruf yang awal ke huruf yang ke, ada nun sukun ya dimasukkan ke dalam mim. Yang kelihatan nunnya apa mimnya? Berarti bagaimana bacanya? Kullimam, nunnya hilang. Kullimam, nah, bukan kulimang lagi ya, bukan kuliman lagi. Kullimam ma fis samawati wal ardi kullillah. Kataba ala nafsi rahmah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa nafa'al bi wa bi ulumi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alna lana mendadiake sapa ingsun hu ing malak. Walau ja'alna lana mendadiake sapa ingsun ing malak kang nurunake Al-Qur'an. Al-munazzilu tegese kang nurunake ilaihim maring kufar Mekah malakan ing malaikat. Lajalna mongko yak tindadake sapa ingsun hu ing malak ayal malaku tegese malaikat rajulan ing rupa wong lanang ay ala surati tegese ngatasi rupa ni rajulan liyatamakanu supaya liyatamakanu drapun kongang sapa nasmin royati saking ningali rajulan idkrona la kuwata orana kekuatan iku mujud lil basyari maring menungso ala royatil malak yang atase ningali malaikat iniku. Jadi malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Namanya cahaya, terang beneran. Lah, cahaya Allah ini sangat terang dari cahaya Allah. Malaikat diciptakan dari cahaya Allah. Ya. Di dalam diterangkan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, subhanallah. Begitu dahsyatnya malaikat. Maka Rasul itu sampai ya Rasul juga manusia ya, ada rasa gemetar ya. Bahkan beliau sampai disuruh ngomong, disuruh baca, beliau hanya mengatakan ama Nabi Qari. Malaikat Jibril datang pertama kali di Gua Hira tahun 1 kenabian itu. Ya. Itu ketika beliau sedang umur 40 tak. Datang berupa wujud aslinya dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Membentangkan sayapnya dari ufuk barat umum. Kira-kira kamu piye kan? Kalau tiba-tiba datang bercahaya, kira kowe piye? Kepoyah-poyah nak kowe. Ya, bisa lari berbirit-birit. Begitu juga ketika Nabi masih kecil ya. Nabi itu didatangi 3 malaikat membawa pisau. Semua anak-anak pada lari terbirit-birit, datang dan bercahaya. Nabi tidak takut. Kemudian Nabi dibelai oleh malaikat, ditidurkan, kemudian dadanya dibelah. Nabi dadanya dibelah. Dihilangkan unsur-unsur syaitan dari
dirinya Nabi, unsur hawa nafsu dan syaitan. Maka dalam diri Nabi maksum, tidak tersentuh dosa ataupun melakukan dosa atau berpikir dosa. Itu Rasul. Begitu juga Nabi yang malaikat yang datang kepada Nabi, ya dibuat untuk apa ya, ini dijawab ya. Nabi ketika dicemooh oleh orang-orang kafir mereka bertanya, kalau ngoni Nabi, kalau kamu Nabi, coba ngana kasih tunggu, mana malaikat yang turun kepadamu? Tapi memang benar ya, orang-orang kafir itu walaupun dia minta apapun dikasih oleh Allah, minta bukti mukjizat A, B, C, ya namanya orang kafir ya. Mereka tetap ingkar. Maka diperingatkan Rasulullah, jangan turuti mereka. Karena sungguh orang-orang sebelum mereka, orang Bani Israel, orang Bani Nabi Soleh, orang zaman kaum Nabi Lot ya, kaum Madian, Madain Soleh itu, mereka semuanya ingkar ya. Makanya percuma, nggak usah dikasih. Dan memang malaikat itu datang kepada Nabi setelah wahyu yang pertama itu berupa seorang laki-laki. Termasuk yang kita cerita kemarin itu, kisahkan datang kepada Nabi Lot, itu juga berupa manusia. Manusia yang ganteng ya, sampai malaikat Jibril mau diperkosa sama kaumnya Nabi Lot. Ketika mau diperkosa, malaikat Jibril berubah wujud menjadi wujud aslinya. Sayapnya membentang dari ufuk barat dan cahaya membuat orang-orang yang mau memperkosa malaikat yang datang kepada Nabi Lot terpental semua, lari terbirit-birit. Nah ini orang Nabi Lot itu orang parah. Jadi mereka itu cuma Sallallahu Nabi Muhammad, Sallallahu Nabi Muhammad, Sallallahu Nabi Muhammad, Jutura-tura yang ngantuk. Itu. Mereka lari terbirit-birit ya. Jadi yang di zaman Nabi Lot itu orang yang diperkosa itu bukan orang perempuan ya, itu orang laki-laki. Apalagi kalau ada laki-laki ganteng imut itu langsung sasaran bu. Ya. Kayak Ken ini bisa diperkosa aja. Dia kan gendut, tinggi, mulus ya. Ini incaran ini. Apalagi kayak itu siapa tuh? Orang Celolo itu, Pak Udin itu. Wah ini sasaran bu gini orang itu. Bahaya ini. Kayak Nazar ini wah langsung itu pipinya gini-gini kan langsung diperkosa. Orang di zaman Nabi tuh kayak Andreas ini. Ya sedikit para orang yang melaku langsung disikap. Nah, di zaman Nabi Muhammad malaikat Jibril datang berupa manusia ya. Kadang-kadang beliau datang memberitahukan hal ini, hal itu dan sebagainya. Kadang malaikat langsung datang ke kalbunya Nabi Muhammad SAW. Maka maksudnya ada bunyi lonteng itu bukan maksudnya Nabi para sahabat mendengarkan bunyi klontang terus wahyu datang. Oh bukan begitu. Ini loh suara debaran jantungnya Rasulullah di sebelah kiri. Ini kan kanan ya, kiri. Ya enggak? Ketika ditanya oleh orang Yahudi, wa yas'alunaka 'anil mahid. Gimana pendapat kamu wahai Muhammad tentang orang-orang perempuan haid yang di zaman kami, di zaman orang-orang dan di kehidupan kami, orang-orang haid itu pembawa sial. Orang haid itu di zaman Nabi yang orang-orang Yahudi itu mereka ya Allah hidup terlantar-lantar. Kalau sudah haid mereka diusir dari rumah. Rumah akan sial, pohon akan pahit, tumbuhan akan menjadi kecut, tumbuhan akan menjadi mati dan layu karena dilewati perempuan-perempuan. Jadi zaman Nabi itu orang-orang perempuan-perempuan Yahudi mereka ditelantarkan ketika waktu masih haid. Lah, ketika begitu ya Nabi kan ummi, ya. Mau jawab apa? Ya langsung Allah yang jawab. Datang malaikat Jibril masuk ke dalam hatinya Nabi. Gemledek bunyi dentangan jantung Nabi. Masuklah wahyu ke dalam kalbunya Rasul. Bukannya kamu analogikan seperti suara lonceng begitu. Nabi datang seperti wahyu datang seperti suara lonceng. Lontang, bukan. Tapi solatil jarus. Dentangan yang sangat keras di dalam gemeruduk ya, seperti suara petir gemelegar. Itu.
Jadi jangan kamu bayangkan wahyu Nabi berupa sholat aja itu bunyi lonceng itu. Mana ada lonceng? Kan orang Islam. Kecuali itu adalah kanisa, gereja dan sebagainya ada lonceng. Jangan Nabi, mana ada lonceng? Hatinya Nabi bergemuruh, luntang seperti suara lonceng. Masuklah wahyu di situ. Qul huwa Allah. Itu hanya sebuah penyakit atau sebuah proses ya yang akan membuat hormon proteinnya wanita dan seluruh sirkulasi tubuh wanita menjadi normal gitu. Mengeluarkan racun-racun plus bonusan ya. Tuh mbak-mbak santri di belakang dapat bonusan itu. Nah, enak tak anak perempuan. Kalau kamu mau nggak sholat gitu, coba ngoni sekali-sekali haid. Coba, Hasan kamu haid nggak sholat ya. Nggak wajib sholat dan nggak wajib mengqadha kecuali darah istighathah. Lah ini zaman Nabi ya, datang kepada Nabi berupa rajulan. Makanya kalau malaikat Jibril turun kepada para nabi langsung berupa cahaya yang nggak kuat gitu. Karena Nabi juga manusia ya, pandangannya juga terbatas itu. Tapi kalau kalbunya tidak terbatas itu. Surah Nabi Muhammad lawang jalan menurunake iku bener ya? Ndi? Iya. Lawang jalan menurunake sapa ingsun ing al-munazzil wa ja'alna lan dadake sapa ingsun ing al-munazzil rajulan ing wong lanang lalabasna mengko yakti nyerupake sapa ingsun sabanate kese nyerupake sapa ingsun alaihim ing atase kufar Mekah. Ma ing perkara yalbisuna kang padha mbabur sapa kufar Mekah ala anfusihim ing atase pira-pira awak dhewe ni kufar Mekah. Biaya kulo kelawan yen tong ucap sapa kufar Mekah ma utawi apa suci-wici hada utawi iki al munazzil illa basyarun kejaba manungsa mislakum kang madani sira kabeh. Dikasih tahu malaikat ya. Orang kafir Mekah mereka semuanya pengen didatangin bukti kalau Nabi Muhammad itu seorang nabi, suruh membuktikan malaikat datang. Didatangin oleh Allah. Tapi karena malaikat itu tidak bisa dilihat oleh mata manusia, maka kalau ada orang bukan nabi, bukan rasul ya, bilang, "Wah, saya dapat melihat malaikat." Itu foya. Ya, hoax. Ya, apa? Enggak kuat. Mata manusia ini melihat malaikat enggak kuat. Ya. Kecuali dalam mimpi. Kalau mimpi itu kan mata dohirnya terpejam, hatinya yang bisa melihat malaikat itu hati, ya. Bukan mata dohir ini. Mata dohir ini sebenarnya tidak bisa melihat. Kamu percaya nggak? Mata ini bisa melihat enggak? Bisa lihat enggak? Coba Udin, mata kita bisa melihat enggak? Bisa lihat apa enggak? Enggak bisa. Mata ini bisa melihat kalau ada cahaya yang masuk. Kalau kita belajar di sini kan belajar ilmu biologi kan kalau pagi sekolah itu. Mata manusia itu bisa melihat kalau ada cahaya yang masuk ke kornea, ke retina mata. Iya enggak gitu? Coba ngoni masuk di gua yang enggak ada penerangan, bisa lihat enggak? Bisa lihat kan? Bisa lihat ada. Seperti dulu kita masuk di gua Jepang itu. Bisa lihat enggak kita ini? Gua di mana itu? Popon di gua Jepang itu. Bisa enggak kita lihat? Yang bisa melihat apa? Hati dan perasaan. Perasaannya meraba-raba. Oh, apa ini? Oh, apa ini? Apa ini? Ya gini. Itu. Makanya matanya manusia itu enggak bisa lihat, terbatas, air lemah. Yang bisa melihat apa? Hatinya. Lah orang-orang kafir Mekah ditunjukkan malaikat karena mata manusia nggak mampu, ditunjukkan malaikat seperti manusia. Mereka nggak percaya, wah enggak, ini bukan malaikat, itu manusia. Padahal itu benar-benar malaikat Jibril. Tapi namanya orang Mekah, orang kafir Mekah itu kan orang Mekah itu orang pinter-pinter loh. Mereka itu jahiliyah, bukannya mereka itu bodoh, nggak bisa baca, nggak bisa bukan. Orang-orang Mekah itu terkenal ya dalam ilmu arsitektur, dalam ilmu hitung, dalam ilmu astronomi, dalam ilmu syair, dalam ilmu grammar ya.
dalam ilmu perdagangan, manajemen bisnis, mereka sudah pintar. Apa jahiliyah mereka? Jahiliyah mereka tentang ateisme. Tidak ada campur tangan Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka mempercayai. Mereka kerja. Ya kerja, bisnis is bisnis, tidak ada rezeki dari Allah. Itu orang-orang ateis. Lah dalam pekerjaan mereka otomatis ada untung, ada buntung, ya enggak? Ada rugi, ada untung. Lah, rugi dan untung itu mereka ciptakan Tuhan-Tuhan sendiri. Kalau pengen untung, ini Tuhan Hubal, Lata, Uzza, Manna. Mereka bikin Tuhan-Tuhan yang mereka percaya sendiri. Makanya di dalam riwayat itu diceritakan ada satu orang jahiliyah yang di rumahnya itu ada 1000 Tuhan, ya. Semuanya dikasih Tuhan. Ini dia punya sapi, ada Tuhannya sapi. Di dapur dia takut kalau ada gawal atau genderuwo itu atau apa ya, banaspati dan sebagainya. Tuhan untuk dapur itu. Oh, di zaman jahiliyah. Pintu harus ada tuannya, ada tuan pintu. Itu orang jahiliyah. Dia punya kucing, sampai kucing dalam riwayat itu ada tuannya. Biar kucing ini nggak sakit, nggak mencret, ya. Dikasih tuan, tuannya kucing gitu. Dia punya unta, ada tuannya unta. Unta ini supaya seger waras, gitu. Ngono, dikasih tuan, untanya kasih tuan. Sampai ada tuan yang paling besar, paling mewah dari emas, perak, tembaga, gitu. Supaya mereka bikin tuan portable, ya. Pokoknya kayak gini nih. Bikin tuan bisa dijinjing kemana, dikantongin begini. Ini tuan nih. Bahkan ada yang dari tuan roti aja dibikin tuan. Iya. Saudara Nabi Muhammad itu aja. Ada orang di zaman jahiliyah itu bikin tuannya dari roti, ya. Disembah pagi, siang, sore, ya. Tuhan, kasihlah saya uang banyak, yang tidak kekurangan, disembah pagi, sembah siang, sembah sampai malam. Malam-malam so lapar. Tuhan, saya kenapa belum ada uang? Saya lapar, Tuhan. Mohon maaf ya Tuhan, karena saya lapar, karena ngoni Tuhan terbuat dari roti. Mohon maaf Tuhan, Tuhan saya makan. Ini, jadi Tuhannya dimakan. Jangan riwayat itu. Maka ini ada orang-orang jahiliyah. Nah itu, mereka minta malaikat, dikasih malaikat yang diserupakan manusia karena matanya tidak bisa melihat, tidak kuat, mereka tetap menolak, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu namanya, makanya zaman Nabi itu benar, wahyu itu ada yang kadang berupa manusia, ada yang langsung masuk ke dalam hatinya Nabi Muhammad dengan kanan, kiri kan. Maka Rasulullah menjawab. Makanya di zaman Nabi, orang-orang haid yang dulu ditelantarkan oleh orang-orang Bani Israil diangkat, ya. Dulu kaum perempuan itu adalah kehinaan bagi orang kafir Quraisy. Perempuan itu hanya membuat repot, ya. Makanya kalau orang-orang yang kafir jahiliyah yang brutal itu, ketika anaknya lahir perempuan, dilihat kok perempuan, langsung seketika itu langsung disembelih. Bahkan dalam riwayat itu ketika anaknya lahir langsung perempuan, masih ada tali pusar yang diriwayatkan itu, langsung dibikinkan galian, langsung diinjak, tidak diinjak, ada yang diriwayatkan diinjak terus sampai mati, ada yang langsung dikubur. Nauzubillah, semua nauzubillah. Itulah kekejaman orang kafir jahiliyah. Nah, ketika Rasulullah datang, semua itu dihapus. Orang perempuan dinaikkan derajatnya lebih tinggi daripada derajatnya orang laki-laki. Dimuliakan. Al-jannatu tahta min aqdamil bahkan sampai surganya Allah itu aja berada di mana gitu? Di bawah telapak kaki ibu, ya. Di bawah apa? Di bawah
telapak kaki para wanita. Maka ini mbak-mbak santri nih ya, kalian adalah calon-calon ibu di masa depan, ya enggak? Kalian itu kan calon-calon ibu di masa depan. Dari sekarang di pondok ini kalian harus jadi orang baik, ya, orang ahli Al-Quran, ya. Setiap kalian baca satu ayat, 2 ayat, menghafalkan satu ayat, bapak kalian, mbah kalian, buyut, canggah, wareng, utek-utek, gantung siwet, semua mendapat kiriman pahala, ya. Dan kelak nanti anakmu, cucumu, cicitmu, buyutmu, canggah, wareng, utek-utek, gantung siwet, 7 keturunan mendatang akan jadi orang-orang baik. Amin. Itu enaknya menghafal Quran. Maka di sini semangat ya menghafal Quran ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Semangat menghafal Quran. Siap semangat ya dalam menghafalkan Quran. Ya, itu adalah kita semuanya. Penjaga Quran itu kalian-kalian itu yang tiap hari pagi, siang, sore. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya Allah, ruwet. Santri kok ruwet, turu ngliwet. Berturu tangi-tangi wetenge ngeleh. Terus ngliwet. Bareng ngliwet wetenge wareg. Bareng wareg terus ngantuk, bareng ngantuk terus turu. Bar tangi-tangi turu ngeleh, ngliwet meneh. Ruwet turu karo ngliwet. Turu ngliwet, ngliwet turu, turu ngliwet. Aja nggih. Jangan jadi santri ruwet, tapi jadi santri yang tambeng, tabah menghadapi bencana kehidupan ya. Kuat, siap. Nih. Ngono, santri tuh kuat lapar, kuat melek, ya, kuat belajar, kuat menghafalkan ya. Itu begitu. Kuat tidak pulang, ya kan. Jam mulai santri ngono. Aku kalau belum hafalkan enggak akan pulang. Enggak akan menginjakkan kakiku di rumahnya mama, papa, abah, abi, umi ya. Ngono, kakine diseneni. Kowe iki sikil apa? Seperti Mbah Hasyim Asy'ari, tidak pulang kalau belum 3 tahun 3 bulan 3 tahun 3 bulan 3 hari. Ngono lho. Ya minimal nek sing omahe cedhek-cedheknya ya 40 dino lagi titik ngomah. Atau jangan sama sekali cedhak. Kamu tahu enggak? Ibu kalian itu ya, istrinya Abah ini dulu mondok itu 28 bulan langsung hafal Quran 30 juz mungkin. Benar. Kenapa? Karena walaupun rumahnya dekat enggak pernah pulang-pulang. Itu ibu kalian itu yang itu menghafalkan 28 bulan. Selesai gitu. 28 bulan. Kenapa? Enggak pulang-pulang kan. Nah, ngono Pak Bre. Makanya harus semangat ya. Ya. Wat tenanan pagi. Ya, enggak usah banyak-banyak menghafalkan Quran 5 ayat. Man hafizul Quran khamsan lam yansah. Barang siapa menghafalkan Quran 5 ayat, maka dia tidak akan mudah lupa. Ya. Subuh menghafalkan 1, zuhur menghafalkan 1 ayat, asar menghafalkan 1 ya, maghrib menghafalkan 1 ya, isya menghafalkan 1 malam dikunci ya. MWH itu murid wajib hafalan ya. Pagi-pagi setoran, naik gitu caranya. Orang mondok itu begitu. Surah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada niku. Walaqad jalan teman-teman den guyu sapa birusulin utusane Allah min qablika sangke pira-pira utusane Allah min qablika sangke sadurunge sira fihi ku tetep ing dalam walaqad istujia tasliat rutabi ngari-ngaringi Nabi maring Kanjeng Nabi. Fahaka mongko temurun nazala temurun sapa biladina wong akeh sakhiru kang padha geguyu sapa ladina minhum sangi rasulun makanu apa ma perkara kanu kang ana sapa ladina bi kelawan maiku yastahziruna geguyu sapa aladina wa huwa taimaiku aladab wa dzafakadza mongko kaya mengkono fakadza mongko kaya mengkono pun walaqad istujia birusulin min qablik ya hiko temurun ya benar namanya Nabi sejak zaman Nabi Adam mulai zaman Nabi Nuh
sampai sekarang ya diketawain ya. Seperti Nabi Nuh ya dikatakan gila, orang nggak waras, orang nggak masuk akal ya. No, kamu itu waras apa enggak? Masa di puncak gunung bikin perahu? Orang-orang pada ketawa lihat Nabi Nuh tak tok bikin perahu. Ya sejak apa? Ya toh? Lu namanya Nabi Rasul itu sudah biasa. Makanya kalau kalian berjuang nanti kelak ya, jadi seorang kiai, jadi seorang ustadz, jadi bunyai, ustadzah, diketahui orang biasa aja, dijelek-jeleki orang biasa aja. Sabar ya. Karena para nabi lebih parah. Nabi Nuh itu loh, tidak hanya dijelek-jelekin ya, sampai kapalnya itu dibuangin kotoran manusia. Saking menghinanya kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh itu dinamakan Nuh. Gitu. Nuh itu nabi yang suka menangis ya. Nabi Nuh itu berdakwah selama 450 tahun. Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Ya. Ketika Nabi Nuh berumur 500 tahun diangkat menjadi nabi, berdakwah selama 450 tahun. Berdakwah 450 tahun cuma punya pengikut 40 pasangan. Lah, berarti 80 orang tok. Loh, 450. Makanya alhamdulillah kalau orang zaman sekarang, ulama zaman sekarang seperti Abah ya, merintis pengajian dari 10 orang, 20 orang, 30 orang ya. Paingan itu 30 orang sampai sekarang menjadi sekitar 2.500 orang. Ya Allah. Itu alhamdulillah. Di zaman dulu Nabi seperti Nabi itu dihina kaumnya itu. Maka zaman sekarang zaman berkah ya. Nabi Nuh itu tidak hanya dicemooh, dihina, dikatakan gila dan sebagainya. Sampai kapalnya Nabi Nuh itu dibuangin kotoran manusia. Loh, setiap orang itu menghina datang ke kapalnya Nabi Nuh buang kotoran. Umat-umatnya zaman Nabi mereka buang kotoran manusia, kotoran hewan semua. Sampai kapalnya Nabi Nuh penuh kotoran. Nabi Nuh hanya menangisi keingkaran kaumnya. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Allah Ta'ala itu tetap memenangkan nabinya ya, tetap memenangkan nabinya. Itu penghinaan besar-besaran kepada Nabi Nuh sampai dibuangin kotoran loh. Akhirnya orang-orang yang menghina Nabi Nuh alaihissalam itu mereka semuanya diberikan azab berupa penyakit al-gudik. Apa? Algu, semuanya gudikan. Kupingnya, matanya, hidungnya, tangannya, bibirnya, kakinya, semuanya orang-orang yang menghina Nabi gudikan. Semuanya gudikan, dari anak kecil-kecil, bayi baru lahir gudikan, sampai orang tua-tua pakai tongkat gudikan. Ya karena orang tua-tua juga ikut buat kotoran di situ. Akhirnya suatu ketika semuanya sudah kena penyakit gudik, orang tua-tua itu masih gudikan, masih sakit itu, mereka masih menghina Nabi Nuh. Akhirnya tiba saatnya orang tua itu gudiknya semuanya sampai wajahnya semuanya penuh, matanya ada gudiknya dalam batu. Akhirnya buang, masih menghina Nabi, masih buang kotoran di kapalnya. Buang kotoran. Mau namanya orang tua kan gemeter. Pas lagi buang kotoran kecublek nih kotoran yang ada di dalam kapalnya Nabi, blek, kepalanya di bawah, kaki di atas. Melung. Jadi wajahnya, hidungnya, mulutnya, kuping semua penuh dengan kotoran manusia, hewan dan sebagainya. Jerit-jerit, tolong, saya jatuh di dalam kotoran. Orang dengar, siapa itu? Mbah Tuwek juga di kotoran. Akhirnya semua orang mengambil Mbah Tuwek itu. Ketika Mbah Tuwek itu diambil dari dalam kotoran, Mbah Tuwek itu langsung sembuh daripada gudik. Kulitnya menjadi putih, mulus, kuning langsung. Langsung menjadi, kalau sekarang menjadi viral. Wih, Mbah Tuwek kok wis jadi mulus dan kulitnya menjadi kencang singset. Gue kira semuanya, wih, kalau kamu mungkin sembuh itu sana ke tempatnya kapalnya Nabi Nuh. Kita cari tombok gudik. Wis kuwabe.
Semuanya orang berdoyon-doyon ngambil tainya sendiri. Ada yang dimakan, ada yang sakit apapun, obatnya tainya itu, tainya sendiri-sendiri. Wah, akhirnya semuanya ngambil kotoran itu. Ada yang diolesin, ada yang dibuat sampoan, ada yang dibuat mandi. Ya Allah, mereka buang kotoran sendiri dan dipakai untuk mandi sendiri. Akhirnya bagaimana? Wah, semua orang sampai kapalnya Nabi Nuh itu dikerok, ya, sampai habis kotorannya. Orang-orang bilang mana ada, sudah nggak ada, itu udah kerok-kerok. Sampai akhirnya kapalnya Nabi Nuh menjadi bersih kembali, kling, kenclong. Nah itu azab umat yang mendustakan para rasul. Gak masih begitu, mereka nggak mau tobat. Mereka nggak mau tobat. Mereka nggak mau tobat. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan air dari atas langit dan dari dalam bumi. Yang dari langit turun hujan badai petir, yang dari dalam bumi muncul dari dalam tungku. What is tungku? Pawon. The kitchen. Muncul dari tungku, cur. Yang dari langit turun dari air, turun dari langit. Yang dari bawah muncul dari tungku-tungkunya orang zalim. Jadi tungkunya orang-orang kafir di zaman Nabi Nuh itu mengeluarkan air, cur. Dan akhirnya tenggelamlah seluruh orang-orang Bani Nabi Nuh. Orang-orang zaman umat Nabi Nuh tenggelam, sampai anaknya sendiri. Nabi Nuh namanya Kan'an, tapi dalam riwayat itu bukan anaknya. Itu salah satu istrinya Nabi Nuh, ada yang tidak taat, ya. Itu apa? Punya anak itu. Nuh itu bukan anaknya Nabi Nuh itu. Ada yang laisa min ahli, dia bukan keluarga kamu. Kan'an itu juga begitu. Karena itu anaknya Nabi Nuh, tapi juga menghina Nabi Nuh itu. Waktu masih juga ikut buang kotoran di kapalnya ayahnya itu. Alah, bapaknya apa gendeng apa piye? Wong kita itu kan hidup di gunung, masa mau bikin kapal? Dia buang kotoran itu. Kan'an itu nanti dalam riwayat matinya juga di dalam kotoran. Karena itu waktu banjir besar, ya toh, dia itu dipanggil, nak sini nak ikut kami ke atas kapal. Enggak, wahai ayahku, aku mau naik gunung yang di atas sana, saya tidak akan tenggelam. Naik Kan'an ke atas, air terus naik. Dia kemudian masuk ke dalam gua. Itu kan masuk ke dalam gua supaya saya selamat di dalam gua ini. Akhirnya guanya ditutup. Ya, ditutup. Setelah ditutup, wis tidak bisa masuk air. Kan'an itu kemudian terjebak di dalam batu itu. Akhirnya Kan'an dalam riwayat itu terkena penyakit mencret. Akhirnya mengeluarkan kotoran dari duburnya pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, sampai guanya yang ditempati Kan'an itu penuh dengan tai. Penuh dengan apa? Kotoran. Seluruh gua itu akhirnya penuh dengan kotoran Kan'an. Dia makanya mati terendam kotorannya sendiri. Itu ada orang yang menghina para nabi. Itu Kan'an itu. Jadi tenggelam karena apa? Dulu pernah mendustakan ayahnya. Nah makanya itu para nabi itu sejak dulu begitu, disesat-sesatkan oleh umatnya. Akhirnya umatnya diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah setelah nanti anaknya Nabi Nuh yang imannya kuat, 3, Sam, Ham, dan Yafis turun di Bukit Ararat, ya. Itu berada di sekitar daerah Turki, ya, diperkirakan itu. Kemudian disitulah nanti anaknya 3 ini, Nabi Nuh dan 3 anaknya Sam, Ham, dan Yafis. Nanti Sam menurunkan bangsa Eropa yang kulitnya kuning apa putih ke merah-merahan, ya, hidungnya mancung, tinggi tegap. Kemudian bangsa Arab, ya. Kemudian ada Ham, ya, menurunkan orang-orang yang berkulit hitam seperti orang Afrika dan sebagainya. Dan Yafis menurunkan orang-orang Asia, ada Cina, ada Jepang, ada Indonesia, ya, ada Malaysia, ya, itu serumpun. Itu keturunan daripada Nabi Nuh yang dari anaknya Nabi Nuh yang bernama Yafis,
kita ini keturunannya ini. Maka face-nya orangnya pendek-pendek, ya kalau hitam ya tidak hitam, yaitu sopong matang, ya. Kemudian kalau kuning ya kuning langsat, itu seperti orang-orang Cina itu. Matanya sipit, ya, tidak lebar-lebar seperti matanya orang keturunan Ham. Jadi 3 anaknya Nabi Nuh itu akan menjadi apa? Menjadi nenek moyang bangsa-bangsa di seluruh dunia itu. Sam, Ham, dan Yafis itu. Bahwa taimai kala debat bakadam iku ya kul niu kul ngendika sapa sira Muhammad lahu maring kafir Mekah iku bener ya kuwi siru lumaku sapa sira kabeh fil ardi ing dalam bumi tumangdur mangkon uli ningalono sapa sira kabeh kaifa iku hale kaya apa kana tinemu apa akibatul mukadzibina pungkasane pira-pira wong kang gorohake arusula ing pira-pira utusan minalakim sang pira-pira kerasukane deh mukadzibin bil adab kelawan adab liya tabiru liyu tabaru majul supaya den alap ibarat sapa mukadzibin kul ngendika sapa sira Muhammad la maring kufar Mekah kul ngendika sapa sira Muhammad liman maring wong ma utawi perkara fis samawati ing dalem ma utawi apa suwi-wiji fis samawati ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi kul ngendika sapa sira Muhammad lillahi iku tetep kagungane Gusti Allah in lam yakula ora padha ngucap sapa kafir Mekah hu ing Allah la jawab mengkono jawaban iku maujud karo ing saliyane Allah kata bangukumi sapa Allah qada tegese ngukumi sapa Allah ala nafsi ngatasi zat Allah rahmata ing rahmat fadlan kelawan dadi anugerah minhu sangi Allah wa filan iku tetep ing dalem kata ala nafsi rahmah talatufun utawi ngelus fiduaihim ing dalem ngajak ahli Mekah ilal imani maring iman ya jma'an nadra pun ngumpulake temen sapa Allah kuming sira kabeh lal yaumil kiamati maring dina kiamat Ijazi dirapun malah sapa Allah kuming sira kabeh bi amalikum melawan pira-pira amal sira kabeh la raiba kali ora mamang kali ora ana mamang iku maujud saka tegese mamang iku maujud fi ing dalem yaumil kiamah aladina tawake khasiru kang padha tuna sapa aladina angfusa ming awadi winaladina bitari dia kelawan mentoake angfasum el adabi maring adab mubtada niku dadi mubtada khabar utawi khabari mubtada iku fahum la yu'minun Wahum mongko tabi alladzina khasiru iku la yu'minuna ora gelem iman sapa alladzina khasiru walahu ma sakana fil laili wan nahar al-fatah suratul al-qadim wal mawqani wa baca fi sebab ya Rabbana